Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ISBD ya, dengan subbab konsep motivasi dan perilaku sosial. Setiap orang itu pasti mempunyai motivasi ya dalam kehidupan sehari-harinya. Kita lihat dulu ya definisi dari motivasi itu apa. Motivasi itu adalah suatu dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dan juga sebagai pemberi arah dalam tingkah lakunya. Salah satunya dorongan seseorang untuk belajar. Contoh misalkan, sebagai seorang dosen, itu harus bisa untuk memberikan motivasi belajar ya kepada mahasiswanya agar lebih rajin untuk belajar. Caranya itu dengan memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan pengertian agar mahasiswa tersebut itu mau belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kala itu dapat menjadi bidan yang sukses di dunia dan untuk bekalnya nanti di akhirat. Kemudian juga bisa untuk membanggakan orang tuanya dan juga motivasi-motivasi lainnya yang ingin dicapai oleh mahasiswa tersebut. Kemudian juga bisa dengan memberi arah dalam tingkah lakunya. Nah, adanya mata kuliah etika itu nanti bertujuan agar tidak hanya keterampilannya saja yang baik, tetapi attitude-nya juga baik, perilakunya juga baik, kemudian tahu sopan santun, tahu mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, agar dalam masyarakat itu kita dapat disegani. Contoh lain misalkan, nantinya saat kita akan menjadi bidan nanti, kalian akan menjadi bidan itu bisa memberikan dorongan kepada ibu hamil agar ibu hamil tersebut dapat merawat kandungannya sebaik mungkin. Dengan caranya bagaimana? Dengan menjaga pola makannya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi seimbang. Kemudian ibu hamil tersebut bisa untuk mengurangi aktivitas sehari-harinya agar tidak terlalu capek sehingga tidak membahayakan janin yang ada dalam kandungannya. Nah, jenis-jenis motivasi manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bersumber pada kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya misalkan, motivasi seseorang untuk bekerja itu adalah untuk mendapatkan uang, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maupun kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang memberikan kesenangan atau memberikan kepuasan karena melakukan suatu perilaku yang tidak mengharapkan imbalan. Contohnya, motivasi untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan atau membantu orang yang terkena bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kemudian timbul perasaan senang, timbul perasaan puas karena telah meringankan beban orang lain, bisa membuat orang lain bahagia, dan mereka melakukan semua hal tersebut itu tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian, misalkan seorang dosen mengajarkan materi di luar jam kerjanya kepada peserta didiknya dengan cara memberikan motivasi kepada mereka untuk giat belajar sehingga kelak menjadi orang yang sukses yang bisa membanggakan orang tuanya. Dan motivasi yang diberikan tersebut itu tidak mengharapkan imbalan, tetapi seorang dosen tersebut akan mendapatkan kesenangan tersendiri, akan mendapatkan kepuasan tersendiri apabila peserta didiknya nanti menjadi orang yang berhasil. Kemudian ada juga motivasi instrumental. Motivasi instrumental ini adalah dorongan yang membuat peserta didik
yaitu belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi di sini itu harus ada reward-nya, harus ada hadiahnya agar peserta didik itu semangat untuk belajar sehingga harapannya mereka akan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut, tujuan yang diharapkannya tersebut. Kemudian caranya itu bisa dengan memberikan motivasi sosial dengan melibatkan mereka dalam berbagai tugas sehingga mereka aktif. Jadi peserta didik yang aktif dalam mencari materi, mencari ilmu yang akan mereka pelajari. Nah, kalau hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh oleh pendidik saja, mereka itu tidak aktif ya. Mereka lebih sulit untuk mau lebih maju lagi dalam belajar karena mereka itu kalau hanya mendengarkan saja, mereka pasif, hanya mendengarkan saja. Kalau misalkan diberikan tugas, terlibat dalam pembuatan tugas, mereka akan menjadi aktif karena mereka mencari materi sendiri ya, sehingga apa yang mereka akan cari, materi yang akan mereka serap itu menjadi lebih merasuk dalam otak mereka. Nah, hasilnya itu akan lebih baik daripada yang hanya mendengarkan saja, yang hanya menerima materi saja. Nah, nanti hasilnya apabila peserta didiknya berhasil, maka pengajar itu juga akan merasa puas karena telah memberikan motivasi intrinsik tadi yang menghasilkan keberhasilan kepada peserta didiknya. Nah, untuk jenis-jenis motivasinya itu ada 3. Yang pertama adalah motivasi biogenetis. Motivasi ini itu berasal dari diri manusia yang dilakukan untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya, makan, minum, bernafas. Nah, kalau mereka tidak manusia sebagai makhluk hidup ya, apabila tidak makan, tidak minum, tidak bernafas itu tidak dapat melangsungkan kehidupannya, sehingga itu merupakan motivasi biogenetis agar kelangsungan hidupnya terus berlangsung. Kemudian yang motivasi sosiogenetis itu motivasi yang dipelajari seseorang dan berasal dari lingkungan di mana orang tersebut berada. Contohnya, rasa ingin tahu, kemudian adanya konferensi, kemudian adanya perasaan cinta, harga diri, motivasi, akan nilai dan makna dari kehidupan, kemudian motivasi pemenuhan diri. Nah, itu termasuk dari motivasi sosiogenetis ya yang harus dipelajari oleh seseorang tersebut dan asalnya itu dari lingkungan ya. Bisa dipelajari melalui lingkungan mereka berada. Kemudian yang ketiga adalah motivasi teogenetis. Nah, motivasi ini itu berasal dari hubungan antar manusia dan Tuhan. Contohnya misalkan beribadah, berdoa, menjalankan sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan motivasi teogenetis ya, yang berhubungannya itu antara manusia dengan Tuhannya, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian untuk faktor-faktor motivasinya, untuk faktor motivasi itu ada 2, yaitu faktor intern dan ekstern. Ya, kalau faktor internal atau intern itu adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang ya. Kalau intern itu berarti dari dalam. Kalau ekstern itu dari luar. Nah, contohnya untuk faktor internal atau intern ini adalah harga diri dan prestasi. Kemudian kebutuhan, harapan, dan tanggung jawab. Nah, harga diri dan prestasi ini ya misalkan seseorang itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjaga harga dirinya dan prestasinya agar tetap bagus. Misalnya ya, si B itu selalu mendapatkan juara di kelasnya. Maka untuk mempertahankan prestasinya tersebut, pasti
si B itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk terus belajar dengan giat. Kemudian contoh lain, misalkan bidan itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pasien-pasiennya, untuk klien-kliennya, untuk menjaga harga dirinya sebagai bidan delima yang tentunya disegani oleh masyarakat. Sehingga dia harus menunjukkan motivasi yang tinggi dalam memberikan pelayanannya, sehingga masyarakat itu, pasien-pasiennya itu merasa puas terhadap pelayanan yang diberikannya. Kemudian, motivasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya misalkan. Nah, sehingga sebagai seorang suami, dia harus mempunyai effort yang tinggi, harus mempunyai etos kerja yang tinggi agar dapat menghasilkan penghasilan atau menghasilkan uang yang banyak untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya tadi. Kemudian harapan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk meraih cita-citanya. Nah, semua orang itu pasti punya cita-cita ya. Nah, harapan seseorang untuk melanjutkan kuliah, misalkan itu adalah pastinya untuk yang pertama untuk membuat bangga kedua orang tuanya, untuk membahagiakan orang tuanya. Kemudian nanti untuk mencapai cita-citanya untuk menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa maupun bangsa, dan tentunya nantinya akan mengabdi kepada masyarakat saat dia bekerja. Kemudian seorang bidan itu juga harus bertanggung jawab ya dalam keselamatan ibu dan juga bayinya. Jadi sebagai seorang bidan itu harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk selalu berhati-hati, untuk selalu melihat melakukan segala tindakannya sesuai dengan evidence base yang berlaku. Sehingga dalam memberikan pertolongan, semua pertolongan persalinan ataupun segala tindakan yang akan dilakukan oleh seorang bidan itu sesuai dengan kode etik yang berlaku. Jadi dengan penuh tanggung jawab melakukan tugas-tugasnya tersebut. Kemudian untuk faktor eksternal itu adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Misalnya, contohnya jenis dan sifat pekerjaan. Jenis dan sifat pekerjaannya bagaimana? Apakah membutuhkan tenaga yang lebih besar? Apakah harus menguras pikiran agar dapat meningkatkan prestasinya dalam pekerjaannya? Nah, itu begitu pula itu sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaannya ya. Bagaimana motivasi seseorang yang berasal dari luar diri seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Jadi seseorang itu dalam bekerja itu pasti mempunyai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ya, sehingga nantinya akan mendapatkan posisi yang lebih baik lagi dalam pekerjaannya. Kemudian untuk kelompok kerja, misalkan ya, untuk teman sekantor itu teman sekantornya itu mempunyai jiwa yang tinggi untuk bekerja, sehingga mereka mendapatkan apresiasi yang bagus dari atasan, maka kita juga secara sadar atau tidak sadar itu pasti nantinya akan termotivasi ya, karena lingkungan pekerjaannya tersebut yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja, sehingga dia akan bekerja lebih giat lagi, lebih bagus lagi, sehingga tidak tertinggal oleh rekan kerjanya tersebut. Kemudian hubungan interpersonal, misalkan interpersonal ini antar orang ya, antar personal, antar individu, misalkan kita
kita dekat dengan atasan. Jadi apapun yang kita kerjakan pasti nanti akan terpantau oleh atasan kita, sehingga membuat kita untuk termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dengan pekerjaannya. Karena tadi kita selalu terpantau pekerjaan kita oleh atasan. Seperti itu. Untuk fungsi motivasinya, itu fungsi motivasi yang pertama bisa memberikan arah dan dalam meraih apa yang diinginkan. Jadi menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Apa yang kita inginkan itu dengan adanya motivasi, kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kemudian sikap kita harus bagaimana apabila apa yang akan kita capai, apa yang ingin kita dapatkan itu dapat kita dapatkan, dapat kita capai. Kemudian kita untuk menggapai apa yang kita inginkan tersebut, kita menyeleksi perbuatan-perbuatan apa, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan menyingkirkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan apa yang tidak bermanfaat bagi tujuan yang akan kita capai tersebut. Jadi kita fokus terhadap sikap dan tingkah laku yang akan kita capai untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas. Misalkan seorang pengangguran itu seorang pengangguran yang belum mempunyai pekerjaan ya, dia mempunyai motivasi untuk bisa membanggakan orang tuanya. Bagaimana ya saya bisa untuk membanggakan orang tua, untuk bisa menghasilkan uang, sehingga seorang tersebut itu terdorong, mempunyai keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas untuk membuat lamaran pekerjaan, ya, usaha untuk berusaha berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dengan membuat lamaran-lamaran pekerjaan, untuk kemudian mencari pekerjaan ke sana kemari, kemudian bisa dengan mengikuti job fair yang ada dan lain sebagainya. Nah, untuk konsep motivasi sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama adalah model tradisional. Untuk model tradisional ini itu untuk memotivasi tenaga kesehatan agar gairah kerja itu meningkat, gairah kerja tenaga kesehatan tersebut meningkat, itu perlu diterapkan adanya sistem insentif ya dalam bentuk uang kepada tenaga kesehatan yang berprestasi, sehingga nanti ada insentif tambahan kepada tenaga-tenaga kesehatan yang memiliki prestasi yang bagus, sehingga tenaga-tenaga kesehatan termotivasi ya untuk melakukan pekerjaannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, model hubungan manusia. Ini untuk memotivasi tenaga kesehatan agar gairah kerjanya itu meningkat dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan merasa penting, sehingga mereka itu berguna bagi orang lain, bagi pasien-pasiennya yang membutuhkannya. Jadi dia merasa penting ya. Jadi dia termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasiennya. Kemudian yang ketiga adalah SDM. Nah, contohnya tenaga kesehatan itu dimotivasi oleh banyak faktor ya, bukan hanya uang saja atau bukan hanya barang saja, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Jadi untuk meningkatkan golongannya, misalkan dia harus mencapai pekerjaan yang lebih baik lagi, sehingga golongannya menjadi terus meningkat.
Kemudian yang kedua tentang perilaku sosial. Perilaku sosial itu adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Jadi tidak hanya secara fisik saja ya, tetapi batinnya, psikisnya. Nah, biasanya ya kalau misalkan perempuan itu lebih mudah ya dipengaruhi secara psikis. Jadi wanita itu lebih mudah tersinggung, lebih mudah terpengaruh hatinya. Kemudian sesuai dengan tuntutan sosial. Jadi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ya. Nabi Adam pun juga membutuhkan Hawa untuk melengkapi hidupnya, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Jadi pasti memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Jadi kita sebagai bidan itu harus mempunyai perilaku sosial yang baik dengan masyarakatnya. Jangan hanya kerja terus, misalnya ke rumah hanya untuk berangkat kerja, kemudian pulang kerja langsung masuk rumah, kemudian sorenya sibuk dengan pasien-pasiennya karena membuka praktek. Nah, jadi agar kita bisa disegani oleh masyarakat sekitar, kita juga harus bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dengan perilaku kita yang baik kepada masyarakat, maka akan membuat orang lain itu percaya kepada kita. Apabila kita juga dalam bertutur kata itu bisa dipegang. Kita selalu berkata kejujuran, kemudian memberikan sugesti yang positif, sehingga membuat orang atau masyarakat di sekitar itu mudah percaya kepada kita. Seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis perilakunya, untuk jenis-jenis perilaku ada dua ya. Yang pertama adalah perilaku refleksif, yaitu adalah perilaku yang terjadi atas reaksi spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Jadi perilaku refleksif ini adalah spontan ya, refleks. Itu adalah berlaku refleks spontan. Contohnya misalkan kita mengedip mata apabila terkena sinar. Kemudian gerakan lutut apabila terkena sentuhan palu. Kemudian menarik tangan apabila menyentuh api. Nah, itu merupakan perilaku-perilaku yang secara spontan, secara tidak sadar itu otomatis. Kemudian yang kedua perilaku non-refleksif. Untuk perilaku non-refleksif ini adalah perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Jadi stimulus telah diterima oleh reseptor langsung diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, sebagai pusat kesadaran, dan kemudian terjadi respon melalui afektor. Jadi kalau ini ada perilaku yang tidak refleks ya, karena dikendalikan atau diatur oleh sistem syaraf pusat. Contohnya, misalkan bidan dapat membantu pertolongan persalinan karena dalam perkuliahannya dulu sewaktu dia kuliah itu telah mendapatkan teorinya, telah praktek di Pantom. Jadi sudah mempelajari bagaimana cara menolong persalinan dengan baik dan benar sesuai dengan protapnya. Itu sudah dipelajari sehingga dia dapat membantu pertolongan persalinan dengan baik, dengan aman. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial itu ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal tadi berarti dalam diri ya, kemudian kalau eksternal dari luar. Kalau yang internal itu biologis,
atau genetik atau bawaan ya. Jadi biasanya ya misalkan orang yang introvert, pasti orang tuanya itu juga introvert. Kalau orangnya pintar, itu pasti orang tuanya juga itu pintar. Jadi pohon jatuh tidak jauh dari buahnya ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi dari proses interaksi sosial dengan lingkungan kerja, dengan sekolah, dengan keluarga, dengan sanak saudara, itu adalah faktor yang berasal dari luar ya, dari eksternal. Kemudian proses perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku itu yang pertama itu menyadari. Jadi proses yang pertama proses di mana seorang itu membuat identifikasi tentang apa atau bagian mana yang diinginkan untuk diubah dan mengapa perubahan tersebut diinginkan. Itu adalah yang proses menyadari. Contohnya misalkan seorang mahasiswa yang belajar di bidang kesehatan sebelumnya itu tidak peduli terhadap kebersihan diri dan juga perawatan dalam dirinya. Nah, setelah belajar tentang pentingnya perawatan dan kebersihan diri serta penyakit yang dapat ditimbulkan apabila tidak adanya personal hygiene, maka mahasiswa tersebut itu mulai untuk peduli dengan kesehatan dirinya, kemudian mulai merawat dirinya, mulai menjaga kebersihan dirinya, kemudian dia akan mengaplikasikan bagaimana sih cara merawat kesehatan dirinya dengan baik. Pasti dia nantinya akan sadar dengan sendirinya apabila telah mempelajari tentang hal tersebut. Kemudian proses yang kedua adalah mengganti. Nah, proses melawan bentuk keyakinan, pemikiran, dan perasaan yang diyakini salah. Jadi misalkan ini, contohnya dulu itu perawatan tali pusat itu dilakukan dengan menggunakan alkohol atau betadin, kemudian dibungkus dengan kasa. Nah, karena hal tersebut dulu itu diyakini bahwa apabila tali pusat itu dibungkus dengan kasa yang telah dibumbui betadin dan alkohol, itu nantinya akan terhindar dari adanya infeksi pada tali pusat tersebut. Tetapi setelah adanya evidence base, maka diketahui bahwa sebenarnya hal tersebut itu justru akan meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi. Nah, betadin dan alkohol itu akan menyebabkan tali pusat itu menjadi lembab, bahkan menjadi basah. Apalagi nanti ditambah dengan pembungkusan tali pusat yang membuat tali pusat itu menjadi semakin basah dan tidak adanya pertukaran udara. Nah, hal tersebut justru nanti bakteri dan kuman itu akan menjadi tempat sarangnya bakteri dan kuman dalam tali pusat tersebut. Sehingga bakteri dan kuman tersebut akan dapat berkembang biak dan mendapatkan peluang besar untuk terjadinya infeksi dalam tali pusat tersebut. Nah, oleh karena itu, kebiasaan dalam perawatan tali pusat dengan membungkus dan membubuhi tali pusat itu dengan betadin ataupun dengan alkohol, itu sekarang diganti dengan tidak membubuhi betadin ataupun alkohol di dalam tali pusat dan juga tidak membungkus tali pusat menggunakan alkohol, sehingga dibiarkan dibersihkan saja, cukup dibersihkan dengan air DTT, kemudian mengeringkannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengintrospeksi ya.
Jadi, mengintrospeksi ini adalah proses di mana seseorang membuat penilaian mengenai apa yang sudah diraih dan apalagi yang perlu untuk dilakukan. Contohnya, jika sebelumnya seorang ibu itu melahirkan bayi prematur, maka pada kehamilan yang selanjutnya, dia pastinya akan mencari penyebabnya. Kenapa? Kenapa sih saya bisa melahirkan bayi prematur? Bagaimana sih caranya agar nanti saat melahirkan tidak melahirkan dengan prematur lagi? Nah, itu pasti seorang ibu pasti akan mencari penyebabnya dan juga akan memperbaiki pola perilakunya saat kehamilan sehingga nanti saat melahirkan anaknya itu tidak lahir dalam keadaan prematur lagi. Jadi dapat melahirkan dengan keadaan aterem seperti itu. Oke, baik. Some people dreams of success, while others wake up and work hard for it. Jadi seseorang bermimpi untuk sukses ketika orang lain itu bangun dan berusaha menjadi sukses. Jadi berusahalah, maka kamu nanti akan sukses. Jangan hanya bermimpi saja untuk menjadi sukses. Jadi harus melakukan sesuatu, harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.